Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang beberapa cara memasukkan materi, membuat tugas, hingga menilai tugas siswa di Google Classroom. Oke, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah masuk ke Google Classroom. Dan sekarang kita telah masuk ke Google Classroom akun guru. Nah, di sini ada kelas yang telah kita buat kemarin pada tutorial sebelumnya. Kemudian di sebelahnya ada kelas yang saya buat, yaitu kelas 12 IPA 4. Asumsikan ini adalah kelas paralel kita. Nanti akan kita eksperimenkan pada tutorial ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke kelas 12 IPA 3. Nah, sekarang kita telah masuk ke kelas 12 IPA 3. Yang pertama kita akan memasukkan materi pada Google Classroom. Caranya kita klik tugas kelas ini. Kemudian klik buat atau create. Selanjutnya klik materi. Ada beberapa kolom yang perlu kita isi di sini, yaitu dimulai dari judul, kemudian deskripsi, dan selanjutnya lampiran dari materinya. Oke, yang pertama kita buat judul terlebih dahulu. Misalkan di sini saya buat di sini saya buat judul trigonometri 1. Kemudian untuk deskripsi kita bisa memasukkan petunjuk atau deskripsi singkat terkait materi yang akan kita berikan. Ini opsional, disesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Nah, untuk sebagai contoh saya buatkan di sini. Oke, di sini kita telah buat deskripsi atau petunjuknya. Nah, sekali lagi ini opsional. Selanjutnya yang perlu kita masukkan adalah lampiran dari materinya. Caranya kita bisa menggunakan tombol tambahkan ini atau tombol buat. Nah, apabila kita klik tombol tambahkan, kita bisa melampirkan file, baik itu dari Google Drive, berbentuk link, berbentuk file yang ada di komputer, atau pada YouTube. Atau bisa kita klik tombol buat dengan menggunakan Google Dokumen, Google Slide, Google Spreadsheet, gambar, hingga ke Google Formulir. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk melampirkan file yang ada pada perangkat kita. Oke, kita klik tombol tambahkan, kemudian kita klik file, kemudian klik upload, kemudian klik browse untuk mencari file yang akan kita upload. Selanjutnya kita mencari filenya, anggap saja ini materinya, kemudian klik open. Untuk file yang bisa kita upload sendiri bisa berformat Word, PowerPoint, Excel, PDF, atau bahkan JPEG. Itu disesuaikan saja. Oke, materinya telah terupload dan sudah terlampir pada lampiran materi ini. Selanjutnya, sebagai contoh, saya akan membuatkan atau melampirkan satu lagi materi, tapi bukan berbentuk file, melainkan berbentuk link YouTube. Oke. Di sini saya akan coba cari materi atau video. Oke, sebagai contoh, kita cari video yang cocok misalkan. Sebagai contoh, kita akan melampirkan materi tentang video ini, misalkan ya. Caranya kita copy link ini. Di-copy. Selanjutnya kita buka kembali Google Classroom kita dan klik YouTube ini. Kita klik. Kemudian pada bagian pencarian ini kita paste URL-nya. Nah, ini tadi yang kita copy, URL yang kita copy pada laman YouTube. Selanjutnya kita klik pencarian ini. Nah, ketika videonya telah muncul, kita klik sekali, kemudian klik tombol tambahkan. Dan materinya telah terlampir. Di sini kita telah melampirkan dua materi, satu materi bentuk file, satu bentuk video. Nah, selanjutnya di sebelah kanan ini kita bisa setting lagi, dimana ini materi ini bisa kita share ke kelas 12 IPA 3 dan juga bisa sekalian kita share ke kelas paralel kita, yaitu kelas 12 IPA 4 tadi. Nah, asumsinya di sini kita memiliki kelas paralel ya. Nah, kita masuk di kelas 12 IPA 3 dan 12 IPA 4 dengan dengan mata pelajaran matematika.
Oke, selanjutnya kita bisa menambahkan topik juga untuk mengklasifikasikan materi-materi kita. Nah, kita klik, kemudian klik buat topik. Oke, topiknya trigonometri, dan selanjutnya tinggal klik posting. Oke, di sini materi telah terlampir. Topiknya adalah trigonometri, materinya trigonometri 1. Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwa materi ini juga akan terkirim ke kelas paralel kita, karena tadi kita checklist ya. Coba kita buka di 12 IPA 4. Nah, kita klik tugas kelas, dan materi yang sama telah terlampir di kelas trigonometri. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk membuka akun dari siswa. Oke, ini kita telah masuk ke akun siswa. Ini adalah akun siswa. Selanjutnya kita klik tugas kelas untuk melihat materinya. Nah, di sini telah terlampir materi tentang trigonometri. Ketika kita klik, kita buka, kemudian di sini ada petunjuknya, kemudian ada materinya. Nah, itu dia tadi cara untuk menambahkan materi di Google Classroom. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan tugas pada Google Classroom. Oke, kita kembali ke akun guru. Kita buka kembali kelas 12 IPA 3. Nah, sekarang kita telah masuk di kelas 12 IPA 3. Nah, untuk menambahkan tugas, kita tinggal klik kembali tugas kelas, kemudian klik buat. Nah, selanjutnya pilih tugas. Jangan materi lagi. Ini kita pilih tugas. Oke, hampir sama dengan menambahkan materi, kita perlu menuliskan judul, menuliskan petunjuk pengerjaan, dan melampirkan tugasnya. Namun ada sedikit perbedaan nanti di bagian pengaturan ini yang di sebelah kanan ini. Oke, pertama kita masukkan judul terlebih dahulu. Oke, judulnya kita buat tugas trigonometri 1. Ini opsional, silakan dibuat sesuai dengan kebutuhan kita. Dan petunjuknya juga opsional. Oke, ini saya buat sebagai contoh saja, petunjuk 1, 2, 3 itu disesuaikan saja. Nah, selanjutnya bagaimana kita melampirkan tugas tersebut? Nah, sama halnya dengan melampirkan materi tadi, kita bisa menambahkan dengan klik tombol tambahkan. Bisa menambahkan melalui Google Drive, link, file yang ada di komputer, atau dari link YouTube. Atau bisa kita buatkan langsung di sini dengan mengklik tombol buat atau create, dengan menggunakan Google Dokumen, Google Slides, Spreadsheet, hingga Google Formulir. Nah, sebagai contoh di sini saya akan melampirkan file yang ada pada perangkat ini. Kita klik tombol tambahkan, kemudian klik file. Selanjutnya kita klik upload, dan kita klik browse untuk mencari filenya. Selanjutnya kita cari filenya. Ini sebagai contoh saya buat, kemudian klik open. Oke, di sini filenya telah terlampir. Selanjutnya kita tinggal setting di sebelah kanan ini. Nah, tugas ini bisa juga kita kirim ke kelas paralel kita. Ini seperti halnya mengirim materi tadi. Caranya kita klik ini, kemudian bisa kita lihat di sini yang tercentang adalah kelas 12 IPA 3. Apabila kita menginginkan tugas ini terkirim juga ke kelas paralel kita, maka kita tinggal klik tanda kotak kosong ini hingga berubah menjadi tanda checklist. Nantinya tugas ini akan terkirim juga di ke kelas 12 IPA 4. Selanjutnya poin tertinggi itu ada 100, ini tetap. Kemudian tenggat waktu, kita akan memberikan batas waktu sampai kapan tugas ini bisa diterima. Contohnya kita berikan sampai hari Jumat, tanggal 31. Nah, waktunya kita bisa sesuaikan jamnya hingga pukul 23.59. Karena ini berbasis online, jadi penyerahan tidak mesti di jam kantor. Oke. Setelah selesai, kita bisa masukkan dia ke topik yang sama dengan materi kita. Klik, kemudian pilih trigonometri. Oke, setelah selesai semua, tinggal klik tugaskan. Nah, tugas trigonometri 1 telah terkirim ke kelas 12 IPA 3. Selanjutnya coba kita cek di kelas 12 IPA 4, yaitu kelas paralel kita. Dan klik tugas kelas, dan tugas trigonometri 1 telah terlampir di sini. Selanjutnya kita akan coba cek akun siswa. Oke, ini kita telah masuk ke akun siswa. Dan tugas trigonometri 1 telah masuk ke akun siswa.
Selanjutnya, bagaimana cara siswa untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di Google Classroom? Caranya, ini kita telah ada di akun siswa ya. Kita klik. Selanjutnya, siswa bisa klik lihat tugas. Untuk detailnya ya. Nah, selanjutnya siswa akan membaca petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh guru dalam mengerjakan tugasnya. Selain itu, siswa juga bisa melihat tenggat waktu yang diberikan di bagian ini. Dan siswa harus mengirim sebelum tanggal 31 Juli pukul 23.59. Kemudian siswa bisa mengecek lampiran tugasnya dengan mengklik tugas ini dan mengerjakannya di komputer masing-masing. Sekarang asumsikan siswa telah mengerjakan dan akan mengirim tugas tersebut ke akun guru. Bagaimana caranya? Caranya tinggal kita klik tambah atau buat ini. Kita klik. Oke, sekarang asumsikan kita akan mengirim file yang ada di perangkat. Oke, tinggal klik file ini. Berikutnya file tersebut akan terlampir di sini, bagian ini. Dan setelah itu, jangan lupa untuk klik tombol serahkan. Klik tombol serahkan, kemudian ketika muncul tab seperti ini, klik serahkan. Sampai pada tahap ini, siswa telah berhasil mengirimkan jawaban tugas atau tugas yang telah diberikan oleh guru kepadanya. Selanjutnya, bagaimana guru menilai tugas tersebut? Sekarang kita masuk lagi ke akun guru. Kita buka kelas 12 IPA 3. Oke, di sini kita klik tugas kelas. Selanjutnya pilih tugas trigonometri. Kemudian klik lihat tugas. Kemudian bagaimana cara kita untuk menilainya? Kita tinggal buka tugas yang diberikan. Oke, caranya kita klik. Oke, di sini telah terlampir. Kita bisa langsung membaca di sini atau mendownload terlebih dahulu agar lebih detail. Nah, asumsikan kita telah membaca dan akan langsung memberikan nilai kepada siswa tersebut. Nah, untuk memberikan nilai, kita ke sebelah kanan ini, kemudian klik kotak ini, selanjutnya berikan nilai. Misalkan kita berikan nilai 80. Kita juga bisa memberikan komentar pribadi kepada siswa melalui kotak yang ada di bawah komentar pribadi ini ya. Misalkan misalkan kita buat seperti ini, kemudian kita klik posting. Nantinya komentar ini akan terkirim ke siswa yang bersangkutan dan hanya bisa dibuka atau dibaca oleh siswa yang bersangkutan. Artinya anggota kelas lain tidak akan bisa membacanya. Selanjutnya, setelah itu kita bisa klik tombol kembalikan ini. Karena ketika kita tidak mengklik tombol ini, maka nilai ini tidak akan terkirim ke siswa tersebut. Kita klik tombol kembalikan, ketika muncul notifikasi seperti ini, kita klik kembalikan lagi. Selanjutnya kita akan cek akun siswa untuk melihat bagaimana cara siswa melihat nilainya. Oke, sekarang kita telah masuk ke akun siswa. Selanjutnya kita klik tugas kelas. Kemudian kita buka tugas trigonometri 1 ini. Kita lihat tugas dan di sini telah muncul nilainya 80/100. Dan komentar pribadi telah muncul di sini. Komentar dari guru tadi yaitu tingkatkan terus prestasimu. Sekian video tutorial cara memasukkan materi, membuat tugas, dan menilai tugas siswa kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bersama kita membangun channel ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.